Bismillahirrohmanirrohim. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi berpikir komputasional. Tujuan pembelajaran dari materi berpikir komputasional ini adalah kalian mampu menjelaskan dan menerapkan standar untuk beberapa persoalan yang disajikan, menjelaskan bagaimana data disimpan, dan struktur data tertentu, menentukan strategi yang efektif untuk menyelesaikan persoalan yang disajikan. Nah, adapun peta konsep yang akan kita pelajari, yaitu algoritma dasar dan struktur data. Di algoritma dasar ada searching dan sorting, sedangkan di struktur data ada stock dan queue. Sedangkan kegiatan utama dalam berpikir komputasional ini ialah penyelesaian masalah untuk menemukan solusi yang efisien, efektif, dan optimal, sehingga solusinya bisa dijalankan oleh manusia maupun mesin. Dengan kata lain, kegiatan dalam berpikir komputasional ialah mencari strategi untuk mengatasi persoalan. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah metode menyelesaikan masalah besar dan kompleks dengan cara terstruktur, logis, efisien, dan optimal, seperti cara kerja komputer, tetapi dilakukan oleh manusia. 4 pondasi dalam berpikir komputasional atau disebut dengan 4 pilar. 1 dekomposisi, 2 pengenalan pola, 3 abstraksi, dan pilar keempat perancangan algoritma. Untuk pilar pertama, dekomposisi, yaitu memecahkan masalah yang besar, rumit atau kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga menjadi efisien, lebih mudah dikerjakan. Contohnya, dalam mengembangkan bisnis kafe, dekomposisinya yaitu pertama, menentukan menu minuman, lalu mencari lokasi yang strategis. Setelah itu menghitung modal dan anggaran, terakhir mendesain seragam dan logo kafe. Pilar kedua, pengenalan pola, yaitu mencari kesamaan pola di antara masalah-masalah yang pernah dihadapi untuk menemukan solusi yang pernah berhasil sebelumnya. Contohnya, memprediksi cuaca atau kemacetan jalan raya. Pengenalan polanya, menyadari setiap hari Senin pukul 7 jalanan menuju sekolah selalu macet, pola ini berulang. Solusinya, memutuskan berangkat lebih awal, khusus di hari Senin untuk menghindari pola macet tersebut. Pilar ketiga, abstraksi, yaitu memilah informasi penting yang relevan dengan solusi dan mengabaikan detail informasi yang tidak penting yang hanya mengganggu fokus. Contohnya, saat melihat atau membaca peta rute Google Maps, Anda hanya fokus pada garis rute jalur, nama stasiun, dan titik transfer. Detail yang diabaikan. Peta tidak menampilkan posisi pohon, bentuk gedung, warna cat rumah, karena informasi tersebut tidak dibutuhkan untuk sampai ke tujuan. Pilar keempat, perancangan algoritma, yaitu menyusun lengka-lengka logis, terurut, dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah dari awal hingga akhir. Contohnya, membuat mie instan. Algoritmanya, rebus air hingga mendidih. Masukkan mie ke dalam air mendidih selama 3 menit. Tuangkan bumbu ke dalam mangkok sambil menunggu mie matang. Tiriskan mie dan campurkan ke dalam mangkok berisi bumbu, mie siap disajikan. Selanjutnya, kita ke algoritma dasar. Dibagi menjadi 2, yaitu searching atau pencarian dan sorting atau pengurutan. Searching adalah sebuah metode pencarian guna menemukan data atau informasi yang sedang dicari di dalam sebuah kumpulan data yang memiliki type data. Sama, contohnya, mencari buku di perpustakaan, mencari informasi di internet. Sorting adalah proses mengatur sekumpulan data baik angka maupun huruf ke dalam urutan tertentu, seperti dari yang terkecil ke terbesar atau dari yang terbesar ke terkecil.
Pengurutan ini penting karena dapat membuat pencarian data menjadi lebih cepat dan efisien. Contohnya, pengurutan tinggi badan pada barisan gerak jalan mengurutkan nama sesuai abjad. Selanjutnya, teknik algoritma untuk melakukan pengurutan. Pertama, bubble sort, yaitu pengurutan data dengan menukar dua data yang bersebelahan yang tidak urut sebelumnya. Kedua, insertion sort, yaitu pengurutan data dengan melakukan penempatan setiap data pada posisi dengan membandingkan dengan data yang telah ada. Ketiga, quick sort, yaitu pengurutan dengan teknis memecah data menjadi beberapa bagian. Keempat, selection sort, yaitu pengurutan dengan cara mencari nilai tertinggi atau terendah. Algoritma ini dapat mengurutkan secara ascending atau descending. Teknik kelima, merge sort, yaitu membagi menjadi beberapa bagian kemudian mengurutkan setiap bagian. Selanjutnya menggabungkan dan diurutkan menjadi kembali satu. Selanjutnya, struktur data dibagi dua, yaitu tumpukan atau stok dan antrean atau queue. Stok atau tumpukan, yaitu kumpulan data yang diletakkan di atas data lainnya. Stok merupakan salah satu struktur menerapkan prinsip Life-O-Last in first out, di mana elemen terakhir disimpan menjadi elemen yang pertama diambil. Queue atau antrian, yaitu kumpulan data yang penambahan elemennya hanya bisa pada suatu ujung. Menerapkan FIFO first in, first out, di mana elemen yang pertama masuk, maka yang pertama keluar. Terima kasih, semoga bermanfaat.